Budidaya ikan merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi berbagai kalangan, seperti yang telah dibuktikan oleh banyak peternak ikan yang memperoleh keuntungan yang sangat signifikan dari usaha budidaya kolam ikan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi budidaya ikan mencapai angka 14 juta ton pada tahun 2022, menunjukkan potensi besar di bisnis ini. Alasan utama banyak orang memilih budidaya ikan kolam adalah karena biaya yang relatif lebih rendah serta kemudahan dalam proses budidayanya. Dalam kegiatan budidaya ikan, air menjadi komponen utama yang harus diperhatikan oleh para petani. Biasanya, kolam ikan dibangun di area terbuka, sehingga kualitas air harus dijaga dengan cermat. Parameter kualitas air seperti pH, suhu, dan kekeruhan air harus dipantau setiap hari. Namun, menjaga kualitas air tidaklah semudah yang dibayangkan, karena ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, air kolam yang sulit dipantau akibat fluktuasi pH dan tingkat kekeruhan yang tidak terkendali dapat menyebabkan ikan gagal panen sehingga petani mengalami kerugian. Pada sistem konvensional, petani biasanya mengecek kualitas air dengan alat pengukur pH secara manual. Tetapi metode ini sering tidak kali memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih baik untuk menjaga kualitas air agar budidaya ikan dapat berjalan lebih efisien dan menguntungkan. Oke, baik. Sekarang saya sedang bersama Bapak siapa? Pak Gepeng. Pak Gepeng. Kalau kolam di sini kurang lebih mungkin dari 2012 atau 13 lah. 2012 ya. Sudah 10 tahun lebih ya Pak. Jadi, Ya. Untuk sekarang ini adanya ikan lele, gurami, sama patin. sama patin. Kalau kami itu kayak patin global ya. Ya, Global di 3 kolam itu ada sekitar 9.600 9.600 untuk 3 kolam. 3 kolam. Kalau gurami mungkin kemarin sih sebenarnya 16.000, cuman sekarang masih ada 7.000 atau 5.000, nggak tahu lah karena banyak kematian. Kalau banyak kematian itu Pak. Untuk 2 kolam itu ya, untuk guraminya itu. Kendala untuk di musim curah hujan tinggi biasanya kena parasit. Terus bisa kena parasit ini karena apa Pak? Ya biasanya kalau curah hujan tinggi, matahari tidak terbit, contoh kadang kan di Batam ini ada kalanya itu sampai 5 atau sampai 10, 1 minggu pernah kayaknya itu. Jadi hujan, mendung terus nggak ada matahari, itu biasanya bisa dipastikan kena lah itu, kena parasit itu. Berarti karena kadar airnya yang tidak stabil itu Pak, pH-nya tidak stabil. Bisa, mungkin bisa seperti itu karena matahari juga nggak cepat timbul, akhirnya pH itu nggak cepat-cepat naik mungkin ya. Solusinya ya untuk kami selama ini tabur, kalau untuk parasit ya, terus pH ku rendah, biasanya tabur garam. Terus ada juga ya, kadang-kadang pakai empat, maksudnya paket lah itu ya, garam kasar empat, terus ada kalanya kami tambah tawas. Terus untuk itu mungkin untuk menaikkan pH dan seterusnya, untuk penanggulangan parasitnya biasanya kami pakai obat PK itu. Tapi Bapak belum pernah ukur kadar pH-nya itu? Enggak pernah. Oke, mungkin itu saja wawancara saya dan Pak Gepeng. Terima kasih. Kami berangkat dari permasalahan yang didapat dari para petani ikan kolam. Oleh karena itu, kami menciptakan sistem monitoring dan kontrol pada kualitas air kolam budidaya ikan guna meningkatkan hasil produksi berbasis Internet of Things. Pada alat kami memiliki ukuran sebesar 80 x 80 cm. Alat ini terbuat dari paralon agar bisa menampung di atas kolam ikan. Pada bagian atas alat kami terdapat panel surya sebesar 100 watt power sebagai penunjang sumber energi, dan terdapat berbagai sensor sebagai pendeteksi kualitas air kolam, terdiri dari sensor pH, sensor TDS, sensor turbidity, serta sensor dissolved oksigen.
yang dimasukkan pada box dengan ukuran 30 x 20 x 15 cm. Pada alat ini yaitu terdapat pompa air pada bagian bawah alat yang dapat mengalirkan air kapur sebagai penambah pH air jika terdeteksi mengalami penurunan pH air. Tapi diliatin kolamnya. Selanjutnya yaitu ada cara kerja alat ini, yaitu setelah alat dihidupkan, sensor akan bekerja sesuai fungsinya masing-masing, dan hasil pendeteksian sensor tersebut akan disimpan melalui Firebase yang sudah dibuat. Pada Firebase yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Android, maka dapat diakses untuk melakukan monitoring dan kontrol dari jarak yang jauh. Hal ini dapat membantu para petani ikan dalam menjaga stabilitas kondisi kolam ikan secara real time tanpa adanya kehadiran fisik yang dilakukan. Pada alat kami dapat dikontrol melalui smartphone. Pada aplikasi ini terdapat status pembacaan sensor dan juga pada aplikasi ini dapat mengontrol pompa air kapur. Aplikasi ini terdapat beberapa fitur seperti list perangkat yang terintegrasi pada aplikasi serta penambahan perangkat, lokasi ikan, kolam ikan yang terhubung dengan alat kami. Faktor kualitas air sangat berkesinambungan bagi petani ikan dalam menjalankan usaha budidayanya. Akan tetapi, faktor tersebut tidak dapat dihindari dari faktor alam yang tidak dapat diprediksi. Kendati demikian, para petani ikan telah melakukan berbagai upaya seperti contohnya sistem aerasi. Diharapkan dengan adanya alat ini, para petani dapat membantu menjaga kondisi kualitas air pada proses budidaya, serta dapat membantu meringankan pekerjaan para petani ikan dalam memonitoring kolam ikan. Pembuatan sistem monitoring kualitas air kolam berbasis IoT diperlukan karena berbagai alasan yang penting, berhubungan dengan efisiensi, kesehatan, dan produktivitas. Beberapa alasannya adalah pemantauan real-time dan akurasi data. Jadi, sistem ini memungkinkan pemantauan kualitas air secara real-time melalui berbagai sensor, seperti pH, suhu, kadar oksigen, dan lain-lain, yang mengirimkan data ke perangkat IoT. Dengan pemantauan otomatis, kualitas air dapat dipantau setiap saat tanpa harus melakukan pengujian manual secara berkala. Hal ini meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan manusia. Pencegahan masalah kualitas air. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan kematian ikan, pertumbuhan alga berlebihan, dan masalah kesehatan bagi pengguna atau ekosistem kolam. Dengan sistem monitoring berbasis IoT, perubahan kualitas air dapat dideteksi segera mungkin. Jadi, memungkinkan tindakan cepat sebelum masalah semakin besar. Dengan alat ini, petani ikan dapat mengoptimalkan kualitas air di kolam mereka. Peringatan dini juga mengenai perubahan kualitas air membantu mencegah kerugian besar. Karena seperti yang kita tahu bahwa kualitas air itu merupakan komponen utama dari budidaya ikan. Mereka juga dapat melakukan kontrol dari jarak jauh, membuat proses pemeliharaan kolam menjadi lebih efisien dan hemat waktu tanpa adanya kehadiran fisik para petani ikan di kolam tersebut.